Halo semuanya, kembali lagi di channel Ungu Film. Aku yakin kalian yang udah pada tua nih pasti tahu film ini. Film urban legend bernama Rumah Kentang, The Beginning, menceritakan sebuah keluarga yang liburan ke villa dengan segudang teror di sekitar kebun kentang. Apakah mereka bisa selamat dari teror itu? Bisa yuk subscribe kita dulu, biar aku dan tim makin semangat untuk menghibur kalian. Udah? Mari kita gaskan. Di tahun 1958, cerita dimulai dari Pak Sutri yang buru-buru berkemas. Saat ditinggal suaminya, si ibu mendengar ketukan pintu. Beliau melihat sebuah kentang di lantai atas, tapi di lantai bawah jauh lebih banyak. Ada beberapa kentang yang direbus di ruang dapur. Lalu muncul sosok setan yang mengganggu si ibu. Teriakan si ibu bikin sang suami menyusul ke lantai bawah, tanpa dia tahu kalau si ibu aslinya udah wassalam. Sang suami mengikuti jejak darah yang mengarah keluar rumah, hingga dia masuk ke sebuah gudang. Sosok setan itu muncul dari dalam kuali besar di gudang, disusul kentang yang berjatuhan dari atap. Entah gimana nasib si suami, paling ikut wassalam. Dan inilah Rumah Kentang The Beginning. Kita skip ke 20 tahun kemudian. Adrian, seorang penulis buku yang sedang merilis novel barunya, sedang mengadakan acara meet and greet ditemani istrinya yang bernama Sophie. Setelah acara selesai, dia dikritik sama penerbitnya karena jumlah penjualan novelnya tuh semakin menurun karena diambil dari pengalaman orang lain. Untuk mengatasi itu, pihak penerbit nantangin Adrian buat bikin cerita dari pengalamannya sendiri supaya katanya sih lebih realistis. Di rumah, Adrian dan Sophie ngebahas tempat liburan yang cocok buat cari inspirasi baru. Tiba-tiba, ada kentang yang bikin album foto jatuh dari rak. Setelah dilihat-lihat nih albumnya, Adrian ngide untuk liburan di villa kebun kentang peninggalan bapaknya Sophie di Bandung. Besoknya, mereka pergi ke villa. Sampai di perkebunan, mereka dicegat oleh seorang warga desa bernama Mang Dadang yang menjual cindera mata dan jimat untuk mereka. Beliau juga memperingatkan keluarga Adrian untuk berhati-hati, karena daerah di sini masih kental dengan tradisi lama. Setelah sampai di villa, mereka ketemu sama Budarti, pengasuh Sophie saat kecil dan pengurus villa. Nina dan Bayu naik ke lantai 2. Kakaknya masuk ke kamar duluan, yang bikin Bayu mulai diganggu oleh sosok anak kecil yang ngajakin dia main. BTW, Bayu ini memang sensitif ya sama makhluk halus. Di saat anak-anak dan Bibi Uwa main ke kebun kentang, Sophie cerita ke Adrian kalau orang tuanya udah lama hilang entah kemana. Dia bahkan gak pernah tahu jasad orang tuanya. Jangan-jangan pas Sutri di awal cerita tadi orang tuanya Sophie. Selagi Nina dan Nala asik lomba dapetin kentang, Sophie nyamperin Bayu yang asik ngegambar di sebuah kentang. Katanya, itu gambar muka anak kecil yang lagi ada di depan gudang kentang. Sementara itu, Nina mau masuk ke gudang karena ada suara pintu kebuka. Tiba-tiba Sophie nyamperin, lalu mereka masuk ke dalam gudang. Di sana, ada sebuah kuali yang gede banget yang dipakai masak sup kentang buat satu desa. Malam harinya, Nina terbangun dan kaget ngelihat emaknya tidur di sampingnya. Sophie ngajakin Nina main keluar rumah. Sementara di kamar lain, Nala kebangun dan ngelihat kakaknya jalan ke gudang. Ternyata tadi tuh setan, karena Sophie-nya lagi berduaan sama Adrian. Obrolan mereka terhenti ketika Nala memberitahu kakaknya lagi jalan ke gudang. Ya wes, bener aja tuh. Nina melihat sosok setan bocil yang muncul dari dalam kuali. Nina berteriak, membuat Adrian, Sophie, dan Nala nyusul ke dalam gudang. Nala nemuin sobekan baju Nina yang membuat Sophie nangis histeris karena anak pertamanya hilang. Paginya, Adrian langsung minta bantuan ke polisi. Sementara Sophie, Bibi Uwa, dan kedua anaknya pergi ke pasar untuk tanya-tanya ke orang desa. Saat melewati toko mainan, anak-anak minta dibeliin mainan, sedangkan Sophie mau melanjutkan pencarian. Begitu mau dibayar, Bibi Uwa ketemu lagi sama Mang Dadang. Mang Dadang ngasih kalung jimat ke Bibi Uwa, biar nggak diganggu sama setan. Menurut beliau, setan bocil itu bisa menyamar menjadi salah satu anggota keluarga mereka. Malamnya, Bayu kembali diganggu sama setan yang kali ini menyamar jadi Nina. Karena Bayu berisik, Nala yang satu kamar sama Bayu jadi ngambek dan pindah ke kamarnya Nina. Udah tuh, Bayu tidur sendiri, tapi setelah itu anaknya hilang entah kemana.
Sementara itu, Bibi Uwa ikut diganggu ketika jimat dari Mang Dadang gak sengaja jatuh. Beliau dibekap dengan gorden hingga sulit bernapas, tapi untung jimatnya berhasil diambil lagi. Seketika itu juga, gangguan pun hilang. Wow, seampuh itu jimatnya. Rupanya, Bayu diculik dengan cara yang sama seperti Nina. Mendengar teriakan Bayu, Adrian dan Sophie lari ke gudang. Seperti yang sudah-sudah, Bayu menghilang dan meninggalkan mainannya di gudang. Sophie dan Adrian makin frustasi, tapi Adrian gak sengaja menemukan pintu ke basement gudang. Di sana juga ada sesajen yang terlihat masih baru. Polisi baru datang di pagi harinya dan melakukan pencarian Bayu dan Nina ke hutan. Uwa memberitahu efek ampuh jimat yang dia dapat dari Mang Dadang pada Sophie, tapi Sophie gak percaya sama sekali. Sophie pernah diberi jimat yang sama, tapi nyatanya bapak dan ibunya tetap saja hilang. Dengan terpaksa, Bibi Uwa melepas jimatnya, lalu Sophie membuang jimat itu ke tempat sampah. Malamnya, Sophie mendapat kentang yang pernah digambar sama Bayu. Dicek ke lantai bawah, dia melihat sosok Nina dan Bayu. Pas lampunya dinyalain, sosok itu pun hilang. Sementara itu, Bibi Uwa lagi-lagi diganggu sama setan bocil dengan diseret jatuh dari kasur. Gak cuman itu, setannya ngangkat ranjang dan dijatuhkan ke Bibi Uwa. Sophie mendobrak masuk dan melihat sosok setan itu lagi masukin tangannya ke mulut Bibi Uwa. Sophie dilempar keluar kamar, membuat Adrian dan Nala terbangun dan nyusul ke kamar Bibi Uwa. Setelah didobrak sama Adrian, Bibi Uwa udah pingsan duluan. Bibi Uwa didiagnosis dokter terkena stroke. Akibatnya, Bibi Uwa nggak bisa bicara dan nggak bisa jalan. Adrian memasang tralis jendela dan mengganti kunci semua pintu kamar. Tapi Sophie tahu itu cuma sia-sia aja. Bibi Uwa ngode untuk ngambilin buku sketsa milik Sophie. Tapi anehnya, Sophie nggak merasa menggambar sketsa Nala. Dia mulai khawatir nih kalau terjadi sesuatu sama Nala. Malam harinya, angin bertiup lebih kencang. Sophie nggak tahu harus melakukan apa lagi selain memungut kembali jimat yang dia buang tadi pagi. Tanpa mereka ketahui kalau Nala diculik sama setan bocil. Teriakan Nala membuat Sophie dan Adrian pergi ke ruang tamu. Mereka mendapati banyak banget kentang dan sebuah pintu menuju basement rumah. Kondisi di ruang bawah tanah terlihat seperti makam. Kentang dan mayat ada di mana-mana. Setan bocilnya ada bersama Nala, lalu dia membangkitkan mayat hidup untuk menghalangi Adrian dan Sophie mendekat. Sophie ngeluarin jimat dari Mang Dadang untuk mencapai Nala. Tanpa peduli ancaman setan bocil, mereka pergi dari ruang bawah tanah. Bibi Uwa ngasih kode Sophie untuk pergi menemui Mang Dadang. Adrian dan Sophie gaspol menemui Mang Dadang untuk memberitahu apa yang sudah terjadi pada keluarga mereka. Ternyata, beliau pernah bekerja dengan bapaknya Sophie. Percaya nggak percaya, Mang Dadang menceritakan semuanya pada Sophie. Dulu, orang tua Sophie punya perkebunan kentang, tapi hidupnya tetap susah karena panen kentangnya tuh selalu gagal. Untuk itu, orang tua Sophie menemui dukun untuk melakukan pesugihan agar cepat kaya. Syaratnya, mereka harus menyembah sang setan dan mengorbankan seorang anak untuk dimakan dagingnya. Setelah itu, orang tua Sophie jadi kaya raya, tapi si setan minta tumbal terus. Takut Sophie bakal jadi tumbal selanjutnya, dia pun dititipkan sama Bibi Uwa. Suatu ketika, orang tua Sophie melanggar perjanjian yang berakibat nyawa mereka menjadi taruhannya. Setelah itu, sang iblis balik lagi ke neraka. Cuma masalahnya, arwah korban anak pertama dari pesugihan masih bergentayangan. Satu-satunya cara untuk melenyapkan bocil satu ini adalah nanyain langsung maunya apa, biar bisa tenang dengan ritual pemanggilan. Mang Dadang memberi catatan ritual pada Sophie dan Adrian, tapi beliau nggak bisa bantu. Karena ternyata Mang Dadang lah dukun yang membantu orang tua Sophie untuk melakukan pesugihan. Dia takut kalau nyawanya terancam, karena setan bocil itu juga dendam kepadanya. Mau nggak mau, Sophie dan Adrian melakukan ritual pemanggilan. Setan bocah itu muncul dari dalam kuali dan mengungkapkan dendamnya pada Sophie. Dari awal, dia pengen menghabisi keluarga Adrian biar pada ngerasain sakitnya hidup gentayangan. Biar Sophie nggak kehilangan ketiga anaknya, setan itu minta Sophie untuk membalaskan dendam ke ibu kandungnya. Setelah Mang Dadang mengakui kesalahannya tadi pagi, nyawa istrinya pun jadi sasaran setan bocil. Istri Mang Dadang dipajang di langit-langit rumah, lalu Mang Dadang sendiri dihabisi setan bocil dengan diambil jantungnya dari belakang. Di kamar, Bibi Uwa ngode ke Sophie buat nelen jimatnya ke mulut. Gak lama, Bibi Uwa muntahin kentang dan beliau langsung sembuh gitu aja. Dari informasi Mang Dadang, Bibi Uwa ngasih tahu nih kalau ibunya setan bocil menaruh sesajen di basement gudang tiap minggu. Tujuannya agar setan bocil nggak bisa ngelihat ibu kandungnya.
Sophie yang tahu tempat sesajen itu langsung membawa Bibi Uwak ke sana. Mereka mulai mencurigai Bidalti sebagai ibu kandungnya si setan bocil, karena cuma beliaulah yang punya akses ke villa dan gudang selain keluarga Adrian. Gak usah banyak omong, Sophie langsung membakar basement gudang bersama dengan sesajen di dalamnya. Kalau tadi Sophie pergi ke gudang, berarti yang dilihat Nala dan Adrian adalah setan bocil yang nyamar jadi Sophie. Nah, bener kan? Si setan bocil nunjukin wujud aslinya ketika Nala sama Adrian sampai di basement tanpa jimat. Mau kabur, dicegat sama si setan bocil dan pasukan mayat hidupnya. Dengan terpaksa, Adrian dan Nala masuk ke lubang kecil. Sophie dan Bibi Uwak segera kembali ke rumah, lalu Sophie menyusul ke ruang bawah tanah. Adrian dan Nala masih dikejar-kejar sama pasukan setan bocil di labirin sempit. Sampai akhirnya mereka terpojok karena jalannya buntu. Untung Sophie datang tepat waktu dan membakar sajen yang tersisa di depan setan bocil. Pasukan mayat hidup seketika hilang dan setan bocil itu pun pergi. Begitu juga dengan Adrian, Sophie, Nala yang ikutan pergi keluar dari basement. Karena syarat dari setan bocil sudah dilakukan, Sophie dan Adrian segera mencari Nina dan Bayu di kebun kentang. Bener aja, kedua anaknya itu ditemukan dalam kondisi tertutup karung dan tidak sadarkan diri. Setelah satu keluarga udah sadar dan lengkap, keluarganya Adrian buru-buru cabut dari villa malam itu juga. Bidalti terbangun karena keberadaan setan bocah. Si setan nunjukin sajen yang udah hangus terbakar, sehingga dendamnya bisa terbalaskan. Dia langsung menusuk Bidalti dengan pisau, lalu diseret dan dimasukkan kembali ke kuali berisi sup kentang yang mendidih. Pagi harinya, kuali besar berisi sup kentang dan daging itu sudah ada di tengah desa. Entah siapa yang menyiapkan, tapi yang jelas warga desa di sana memakan supnya sampai habis. Mereka nggak sadar nih kalau Bidalti itu udah dimakan sama mereka semua. 6 bulan kemudian, Adrian merilis novel baru dari kisah yang dialaminya di Villa Perkebunan Kentang. Adrian menjelaskan semua ceritanya yang ditulis di novel ini adalah kisah nyata dan ini akan menjadi pengalaman terakhirnya. Benar kata pihak penerbit, novel Adrian kali ini laku keras. Di akhir film, arwah Bidalti keluar dari kuali, menandakan teror rumah kentang masih berlanjut. Jadi begitulah cerita Rumah Kentang dibikin ini. Ya, film khas Indonesia banget lah. Cuma alurnya aku perhatiin kok nggak rapi gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting cintailah produk-produk Indonesia. Gimana menurut kalian? Apakah seru atau biasa aja? Tulis pendapat kalian di komentar. Request film atau series juga sekalian di komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor, bisa kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan ada dendam di antara kita. Sabar dan semangat menjalani hidup ya dengan ikhlas, supaya bisa hidup bahagia sama keluarga masing-masing. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.